Hai kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Reading kali ini mau ngecek pesan dari planet Venus untuk kita semua itu apa ya. Planet Venus kalau dalam birth chartnya kita ini dia mewakili tentang pleasure, terus kemudian personal taste-nya kita, cara kita merepresentasikan dirinya kita ya, jadi mengerti tentang value-nya kita, menghargai diri kita sendiri. Terus kemudian ini ada berbicara tentang keindahan juga, makanya Venus biasanya dikaitkan dengan hubungan percintaan, relationships, karena dia mengatur tentang value-nya kita ya, caranya kita memandang diri kita sendiri, seberapa kita menghargai diri kita sendiri. Oke, nah kemudian di sini kita coba dibagi dulu kartunya. Kita mau lihat kira-kira planet Venus ada mau kasih pesan apa enggak ya sama kita. Readingan ini timeless, jadi bisa diklik kapan aja pada saat kamu mungkin membutuhkan bimbingan atau guidance tentang energi percintaannya kamu, kapanpun, dimanapun, karena energi kita bisa berubah. Pada saat energi kamu berubah, boleh silakan diklik, dilihat kira-kira Venus mau kasih kamu, planet Venus kasih kamu pesan apa. Oke, kita bagi dulu kartunya. Kita minta planet Venus untuk memberikan pesan kepada kita semua ya, makhluk hidup yang ada di bumi ini. Planet Venus, is there any messages that we need to hear? Please guide us. Okay, for this pick a card reading. Oke, kita dapat 5 kartu. Boleh silakan kawan-kawan pilih dari kartu yang pertama, file yang kedua, ketiga, keempat atau kelima. Kita lihat ada pesan apa dari planet Venus untuk kita sesuai dengan energi kawan-kawan pada saat mengklik atau menonton video ini. Ya, seperti biasa kawan-kawan disarankan menggunakan intuisi kamu dalam memilih kartu untuk mendapatkan atau membaca energi kamu pada saat kamu memilih video ini, pada saat kamu klik ke kartu ini. Kalau kawan-kawan suka channel saya dan mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Juga support channel kedua saya, Obrolan Santi. Saya ada taruh linknya di bawah, boleh silahkan kawan-kawan cek dan lihat. Untuk kawan-kawan yang membutuhkan personal reading dengan saya, juga boleh silahkan kontak saya. Saya ada membuka beberapa cara untuk kontak dengan saya, dengan Instagram, WhatsApp, atau email. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk teman-teman yang memilih file yang pertama, kita lihat pesan untuk planet Venus ya, pesan dari planet Venus untuk kamu itu apa. Terus kemudian kita nanti lihat, mungkin ada klarifikasi kartu lainnya dari deck-deck yang lainnya. Kita lihat kawan-kawan mendapat, yang memilih kartu file yang pertama, kamu dapat the beautiful ya. You are naturally beautiful. Di sini saya dapat 2 pesan ya. Satu, untuk grup yang pertama, planet Venus mau bilang sama kamu bahwa kamu itu adalah seseorang yang penuh percaya diri.
minta kamu untuk mempertahankan auranya kamu, energinya kamu, caranya kamu memandang diri kamu sendiri, caranya kamu mengekspresikan dirinya kamu sendiri, caranya kamu penuh kepercayaan dirinya kamu. Nah, untuk grup yang kedua, ya planet Venus mau bilang sama kamu bahwa mungkin ada beberapa luka di masa lalunya kamu yang membuat kamu itu merasa bahwa kamu itu nggak worthy, kamu itu nggak pantas untuk dicintai, kamu itu merasa nggak kekurang percaya diri, ya. Planet Venus mau bilang sama kamu, kamu itu untuk grup yang kedua ya, kamu itu adalah seorang yang benar-benar wonderful, seorang yang indah, seorang yang cantik, jiwanya kamu baik, jiwanya kamu indah, jiwa kamu pokoknya kamu memang terlahirkan secara natural itu adalah cantik, indah, baik jiwanya kamu, baik fisikalnya kamu di sini ya. Kenapa saya bisa mendapatkan dua grup ini? Mungkin nanti akan ada kartu klarifikasi ya, tapi tadi saya diinformasikan atau diberitahu bahwa untuk hal yang pertama ini ada dua grup. Ya, jadi kalau misalnya kamu seseorang yang memang penuh percaya diri, kamu pertahankan. Tapi kalau misalnya kamu seseorang yang kurang percaya diri, kamu harus lebih memandang lagi kepada diri kamu sendiri, bahwa kamu itu cukup, kalau kamu itu berharga gitu loh. Jadi nggak usah merasa karena luka di masa lalu membuat kamu ngerasa bahwa you're not worthy, kamu nggak berharga, kamu nggak pantas untuk disayangin orang atau segala macam ya. Ini untuk kawan-kawan yang pertama. Kita lihat untuk kartu klarifikasinya. Bagaimana cara kamu ya memandang diri kamu sendiri. Ini adalah pesan dari planet Venus untuk kamunya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kamu memandang diri kamu sendiri. Ya, how you. Oke. Seperti yang tadi saya informasikan bahwa ada dua grup ya. Grup yang pertama, grup yang kedua ini, saya bicara dulu grup yang kedua karena tadi kartu ini yang keluar pertama kali ya. Mungkin mau ditekankan oleh planet Venus kepada kawan-kawan yang mungkin merasa dirinya itu nggak berharga lah, merasa dirinya tuh merendahkan diri sendiri segala macam, yang membuat kamu, situasinya kamu ini cukup amat sangat membahayakan dirinya kamu. Karena kalau misalnya kamu nggak bisa menghargai diri kamu sendiri, orang lain juga nggak akan menghargai diri kamu. Kehidupannya kamu atau perlakuannya orang-orang sekitar kamu itu adalah refleksi dari pemikiran kamu sendiri, refleksi dari kata-kata kamu, refleksi dari sikap, pikiran, perkataan sama pemikiran. Kalau kamu berpikir bahwa kamu itu nggak pantas untuk dicintai, bahwa kamu itu rendah diri, kamu pakai baju apa aja nggak baik, nggak bagus, pikirannya kamu, kata-katanya kamu, itu yang akan terefleksi dalam kehidupannya kamu. Walaupun kamu pakai pakaiannya itu cocok untuk kamu, tetapi kalau pemikirannya kamu merasa nggak cocok, tetap aja kamu, orang lain akan melihat kamu itu nggak cocok gitu loh. Nah, di sini kita berbicara tentang aura yang mengitari kamu, karena ketidakpercayaan dirinya kamu membuat kamu itu pakai baju yang walaupun nyaman atau baik untuk kamu atau indah untuk kamu, cantik untuk kamu, kamu tetap jalannya nggak pede. Nah, ini terpancar dari auranya kamu, dan auranya kamu inilah yang ditangkap oleh orang-orang sekitarnya kamu, yang menjadi cerminan dirinya kamu. Aura ini dalam bahasa lainnya mungkin cakra. Kalau misalnya kamu ingin belajar menyeimbangkan cakra, mungkin boleh cek di channel kedua saya ada berbicara tentang dua cakra dasar, cakra root cakra sama sakral cakra. Nah, planet Venus ini dia terhubung dengan sakral cakra, dengan kepercayaan dirinya kamu, dengan cara kamu memandang diri kamu sendiri. Nah, kartu ini merefleksikan dengan bagaimana cara kamu memandang dirinya kamu sendiri. Nah, di sini terlihat banyak sekali tekanan-tekanan, bukan orang lain berikan kepada kamu, tetapi kamu memberikan tekanan-tekanan tersebut kepada diri kamu sendiri. Mungkin di masa lalu banyak sekali trauma, mungkin ada orang datang mungkin memberikan kamu suatu pandangan yang membuat kamu itu menyimpan luka itu, dan kemudian gak bisa melepaskan luka yang dari masa lalu itu. Kita lihat di sini banyak ulat ya, banyak ulatnya. Kawan-kawan tahu biasa ulat itu datang itu kepada, misalnya contoh kita taruh makanan
lama di dapur, terus kemudian kita nggak buang, lama-lama tumbuh belatung segala macam. Nah, hal-hal seperti ini itu di masa lalunya kamu itu nggak kamu lepaskan, nggak kamu buang, akhirnya menjadi tumbuh banyak sekali ulat-ulat. Dan kemudian untuk sekarang ini kamu memberikan lagi tekanan, jadi ini masa lalunya kamu juga yang tumbuh ulat-ulat, dan kemudian juga ada masa sekarangnya kamu yang terus memberikan atau menusuk dirinya kamu sendiri, ya, menusuk segala macam. Nah, ini adalah cara kamu memandang diri kamu sendiri. Jadi cukup cukup berbahaya sebenarnya, ya, cukup berbahaya kalau misalnya kamu memandang dirinya kamu sendiri, refleksi orang luar kepada kamu akan seperti begini dan akan makin memburuk dan memburuk. Kalau memang misalnya situasi ini resonates, mungkin kamu bisa ambil cara pesannya atau mungkin ambil sarannya dari planet Venus ini untuk kamu. Nanti di belakang kita coba ambil kartu dari deck ini dan di deck Romance Angel untuk kamu, ya. Oke, ini cukup intens energinya untuk grup kedua. Nah, untuk yang grup pertama, kamu adalah seseorang yang penuh kepercayaan diri, ya, seseorang yang tahu value-nya kamu, seseorang yang bisa mengatur keseimbangannya kamu baik secara materi. Cara kamu memandang diri kamu sendiri itu adalah termasuk value, ya, termasuk kayak sesuatu yang berharga, makanya dilambangkan dengan pentacles, dengan koin, ya, karena seperti yang tadi dalam grup pertama, cara kamu memandang diri kamu sendiri adalah caranya orang lain memandang kamu juga, gitu. Kamu memandang diri kamu sebagai seseorang yang seimbang, seseorang yang berharga, dan itu juga akan terkoneksi dengan baik untuk dirinya kamu. Jadi ini dengan planet Venus bilang sama kamu, it's very good, ya, dipertahankan, gitu, karena kamu sudah cukup bisa menyeimbangkan dalam segala aspek. Kamu percaya diri, kamu bisa melakukan sesuatu hal sendiri, kamu mandiri. If you're a woman, kalau kamu seorang wanita, kamu tipe orang yang mandiri, kamu tahu apa yang kamu mau, gitu. You know your value, kamu tahu value-nya kamu itu apa, kamu tahu bagaimana mengekspresikan ke orang lain, dan orang lain juga respect kepada kamu, menghargai kamu sesuai kamu menghargai diri kamu sendiri, ya. Terus kemudian kita lihat apa yang membuat, karena planet Venus ini berbicara tentang percintaan, ya, tentang hubungan asmara, ya. Kita mau lihat apa yang membuat diri kita ada kemungkinan mungkin sulit untuk dicintai oleh orang itu apa, atau dalam hubungan percintaan yang mungkin membuat kita merasa stuck atau merasa sulit itu apa, ya. Oke, what makes difficult to love? Oke, untuk kayaknya grup kedua ini lebih dikonsentrasikan oleh planet Venus, ya. Apa yang membuat untuk grup yang kedua, ya, apa yang membuat kamu sulit untuk dicintai adalah sebenarnya orang ada banyak mencintai kamu, mendekati kamu, tetapi karena sekali lagi kamu tidak menghargai diri kamu sendiri, kamu memandang diri kamu sebagai seseorang yang gak pantas untuk dicintai, sehingga orang-orang yang datang kepada kamu di sini, lihat, ya, this could be the one. Orang-orang yang datang sama kamu itu sebenarnya adalah orang yang potensial untuk menjadi pasangan kamu, tetapi karena kamu nggak bisa melihat kelebihan dalam dirinya kamu sendiri, sehingga orang-orang ini kamu meragukan mereka. Akhirnya energinya kamu, auranya kamu, cakranya kamu mendorong mereka untuk pergi menjauhi kamu. Jadi mestinya ini adalah potensial untuk jadi pasangan, akhirnya nggak bisa jadi pasangannya kamu, karena yaitu dia kamu, you push them away, kamu mendorong mereka menjauh. Ya, jadi ini yang bisa membuat kamu sulit sekali untuk dicintai oleh orang, karena itu dia kamu nggak mau membuka dirinya kamu. Terus kemudian mungkin penyakit dari dalam masa lalunya kamu, saya lihat lebih banyak masa lalunya kamu yang menyebabkan saat ini bagaimana cara kamu memandang dirinya kamu, ya. Kita lihat banyak ulat-ulatnya. Jadi saya rasa pesan planet Venus mau kasih tahu ke kamu, I think you need to solve this thing. Saya rasa kamu harus menyelesaikan akar dari permasalahan ini dulu di dalam dirinya kamu, ya, supaya kamu bisa menarik energi percintaan yang lebih potensial kepada kamu. Karena kalau misalnya energinya kamu menarik seseorang yang gak potensial yang datang sama kamu, walaupun potensial pun kamu gak akan melihat hal tersebut. Kamu akan merasa, kok dia mencintai saya, ya, saya gak pantas loh untuk dicintai. Akhirnya dia nggak mau cintai kamu karena kamu punya aja pemikirannya merasa tidak pantas untuk dicintai, seperti itu.
Oke. Nah, kemudian untuk energi yang pertama, untuk grup yang pertama, apa yang membuat kamu sulit untuk dicintai? Di sini hanya untuk beberapa kawan-kawan ya, nggak semuanya, karena saya lihat kamu energi di sini sudah cukup seimbang. Tapi ada hal yang membuat mungkin kamu sulit untuk dicintai adalah karena kamu itu bisa menghargai diri kamu sendiri, karena kamu bisa tahu value-nya kamu. Terkadang ada orang-orang yang di sekitarnya kamu itu yang dia tidak mempunyai keberanian suka sama kamu itu, nggak berani untuk menunjukkan atau nggak berani untuk ngejar kamu, atau mungkin misalnya kamu menyukai orang ini tapi orang ini ternyata melihat kamu tuh sebagai kayak bersinar, wah seperti itu. Terus kemudian dia kayak ada rasa, kamu pasti banyak yang suka, kamu pasti menarik banyak percintaan, saya pasti kalah dalam ini segala macam hal-hal seperti itulah yang membuat kamu sulit untuk dicintai. Tetapi pada dasarnya kamu itu memang menarik energi percintaan di sekitarnya kamu, dan kemudian kamu juga bisa tahu memilih which one is good for you, mana yang terbaik untuk kamu, karena kamu bisa menyeimbangkan energinya kamu. Untuk kawan-kawan mungkin ada beberapa yang sudah menikah, kamu itu hidup atau pernikahan dalam pernikahan yang cukup bahagia ya, cukup ibaratnya husbands love you ya, suami mencintai kamu atau istri mencintai kamu, menyayangi kamu, seperti itu. Oke. Dan ini untuk grup yang pertama. Kita lihat apakah ada pesan klarifikasi tambahan atau saran. Untuk kita coba dari kita freestyle aja ya, pesan atau saran dari I think this is for the second group. Untuk grup kedua, kamu diminta untuk memberanikan diri kamu, belajar menginikan diri kamu. Dan kemudian untuk grup yang pertama, kita baca dulu untuk grup yang pertama ya. Grup yang pertama kamu diminta karena kamu pandai untuk menyeimbangkan energinya kamu ya, cuman terkadang kamu mungkin masih terbawa mood sama emosinya kamu. Kamu diminta untuk enjoy more, lebih have fun lagi, jangan terlalu karena mungkin ada beberapa kawan-kawan di sini yang mungkin ibaratnya kamu tahu tentang value-nya kamu, tapi terkadang mungkin ada sesuatu hal, kejadian yang terjadi di sekitar kamu yang membuat kamu sedikit kurang enjoy ya, atau kurang mungkin jadi kayak sedikit terintimidasi oleh energi luar gitu. Tapi dalam hatinya kamu, from the inner side of yourself, kita lihat wanita ini berdiri di tengah-tengah. Memang dalam diri kita sendiri kan terkadang energi di luar itu kita nggak, sulit sekali untuk menolak tekanan dari luar ya, tapi dari dalam dirinya kamu sendiri kamu mengetahui keberhargaan dirinya kamu. Cuman orang lain kalau kasih kata-kata tuh terkadang suka nyakitin diri kita sendiri ya, sama kayak dia mungkin dari luar menyampaikan perasaan-perasaan atau mungkin kata-kata yang cukup tidak mengenakan dirinya kita, itu yang cukup mempengaruhi kamu. Tetapi saya lihat hanya short term ya, jadi hanya jangka pendek mempengaruhi kamu. Nah, pada saat hal itu datang atau jangka pendek itu datang mengganggu emosinya kamu sedikit atau sesaat, untuk mungkin sedikit tidak menghargai diri sendiri atau lupa ya, ibaratnya seperti itu, kamu diminta untuk lebih enjoy lagi, lebih santai lagi, lebih, karena kamu the inner beauty-nya ada di dalam dirinya kamu ya. Bikin batasan lagi, build a boundaries untuk dirinya kamu, melindungi yourself ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pesannya tadi kartunya in reverse, dan yang mau disampaikan kepada kawan-kawan itu pada saat energi itu datang menyerang kamu, terkadang kamu bisa jatuh ke this situation, situasi ini. Tetapi saya lihat situasi ini adalah short term ya, jangka pendek. Nah, pada saat jangka pendek energi itu datang, kamu diminta untuk lebih santai lagi, kembalikan lagi rasa kepercayaan dirinya kamu, seimbangkan lagi energinya kamu ya. Ini pesannya yang mau dimaksudkan. Dan kita lihat untuk pesan dari untuk kawan-kawan yang grup kedua ya. Untuk kawan-kawan yang grup kedua, saya melihat mungkin ada beberapa dari kawan-kawan menyimak ini, mungkin kamu masuk ke dalam suatu situasi di mana mungkin kamu butuh seseorang psikiater ya, untuk membantu kamu menggali lagi potensi dirinya kamu. Karena manusia yang lahir di dunia ini nggak mungkin yang semuanya tuh nggak ada baiknya gitu loh. Itu
saya ambil contoh dari grup pertama. Kalau grup yang pertama dia mengetahui, dia bisa membangun batasan untuk dirinya, cuman terkadang bisa jatuh juga karena dia berdiri dengan satu kaki ya. Pada saat dia lelah mungkin nggak sengaja terinjak keluar ya, itu yang menyebabkan dia energinya agak sedikit mungkin jatuh ke dalam depresi ini. Tetapi untuk kamu bahkan nggak bisa membangun batasan untuk dirinya kamu sendiri, yang akhirnya terpengaruh oleh perasaan dari luar yang mungkin memberi tekanan kepada kamu, kata-kata yang semakin merendahkan kamu, dan kamu akhirnya jatuh ke low vibration, jatuh ke vibrasi yang rendah, akhirnya terus menyalahkan diri kamu atas situasi ini, merasa diri kamu nggak berharga, merasa diri kamu pokoknya rendah diri banget, mau lakukan apa aja kayaknya salah, takut salah. Nah, saran dari kartu tarot untuk kamu ada beberapa ya, nggak semuanya ya guys. Ini adalah general reading, jadi lihat kondisi dan situasinya kamu sendiri dan masing-masing. Kalau kamu merasa dikit-dikit ngelakuin apa-apa takut, terus kemudian kamu mau melakukan sesuatu itu amat sangat tidak percaya diri. Ketidakpercayaan dirinya kamu bukan hanya berdasarkan perasaan kamu, tetapi dari refleksi tubuh kamu, misalnya jantung berdebar, keringat dingin. Ini mungkin saran untuk kamu, mencari dokter, mungkin untuk mengorek lagi, menyembuhkan dulu luka lamanya kamu, dibuang dulu jauh-jauh trauma yang terjadi di masa lalunya kamu. Karena trauma ya, misalnya kawan-kawan di masa lalu mengalami abusive ya, mengalami kekerasan, atau mungkin ada suatu hal kejadian yang mungkin menginjak harga dirinya kamu yang kamu sulit lepaskan. I know how it feels, saya tahu rasanya, saya tahu bagaimana maksudnya kejadian tersebut di masa lalu itu seperti masih terbayang-bayang, bahkan terkadang membawa mimpi buruk kepada kita ya, pada saat trauma itu terjadi. Dan tapi kamu nggak bisa selamanya atau seumur hidup kamu terus membawa hal ini dalam kantongnya kamu. Ibaratnya dalam perjalanannya kamu, kita kayak bawa tas, bawa packing ya, bawa koper. Di dalam kopernya itu berisi perlengkapan yang kita butuhkan dalam perjalanannya kita. Tetapi kopernya kamu terisi yang paling kamu nggak membawa barang-barang yang berguna dalam perjalanannya kamu, tetapi kamu membawa luka, membawa ibaratnya sesuatu hal yang sudah membusuk di dalam kehidupannya kamu, itu kamu bawa, akhirnya membuat berat koper kamu, udah itu nggak berguna lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus kamu buang ya, you have to throw it. Karena saya lihat di sini kartunya kamu, keberaniannya kamu amat sangat takut melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu nggak berani, bahkan nggak beraninya kamu terefleksi dari tubuhnya kamu, detak jantung berdebar, terus kemudian semalaman nggak bisa tidur atau segala macam. Nah, ini yang membuat kamu mungkin dalam keadaan yang sangat-sangat gawat ya, but not for all, nggak semuanya. Tapi kalau misalnya kamu memilih kartu grup yang kedua, kamu ngerasa lebih cocok di grup yang kedua, kamu dicoba belajar untuk memberanikan dirinya kamu, belajar coba untuk mungkin ada kata atau afirmasi untuk kamu yang bisa membantu membangun kembali kepercayaan dirinya kamu. Misalnya dengan mengatakan setiap pagi ya, misalnya pas lagi sikat gigi ada cermin itu kita bisa lihat dirinya kita seperti bilang sama dirinya kita, you are beautiful, kamu baik, kamu worthy, kamu pantas untuk dicintai ya. Kata-kata seperti itu ucapin yang simple aja gitu loh, setiap hari sampai kita bisa membangun kepercayaan dirinya kita sendiri, seperti itu. Oke? Nah, untuk kawan-kawan, kalau misalnya kamu masuk dalam situasi ini dan kemudian kamu membutuhkan mungkin personal reading atau private reading dengan saya untuk menggali lagi dasar yang bikin kamu belatungnya itu apa, karena kita harus cari dulu rootnya itu apa, akar permasalahan kamu itu apa, terus dibuang. Boleh silakan kamu melakukan personal reading dengan saya, atau kalau misalnya kondisinya kamu amat sangat parah, mungkin disarankan kamu mencari seorang psikiater, jangan mencari seorang kartu pembaca tarot ya, kalau misalnya kondisi kamu sangat gawat dan parah ya, karena kartu tarot gak akan bisa membantu kamu. Oke, ini untuk kawan-kawan ya. Jadi untuk grup kedua, kamu disarankan untuk belajar memberanikan diri kamu. Kamu harus mendobrak keberaniannya dirinya kamu, karena kalau bukan kamu yang melakukannya, orang lain gak akan bisa membantu kamu ya. Kalau kamu gak bantu diri kamu sendiri, nobody can able to help you.
Oke, kemudian kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Oke, pile pertama aja udah intens energinya ya. Oke, kita lihat untuk pesan Venus untuk kita ya. Mungkin saya harus clearkan dulu energinya because it's very intense in this first pile. Untuk file yang pertamanya yang cukup intens. Oke, kita masuk ke teman-teman yang memilih pile yang kedua ya. Kita lihat pesan Venus untuk kamu yang memilih pile kedua itu apa? The Romantic Fool. Fall in love with yourself and fall in love with life ya. Pesan yang kedua dari planet Venus untuk kawan-kawan yang memilih ini ya. Terlihat di sini situasinya mungkin kamu lagi mungkin seseorang sedang menawarkan perasaan cinta kepada kamu saat ini ya, energinya. Tetapi mungkin kamu nggak berani atau kamu takut untuk mengambil perasaan cinta tersebut atau nggak berani menerima hubungan ini atau ragu dengan hubungan ini ya. Jadi planet Venus mau bilang sama kamu nih di sini bahwa kamu itu pantas untuk dicintai. Fall in love with yourself, jatuh cinta sama diri kamu sendiri. Kamu akan tahu bahwa kamu itu sangat berharga ya. Jadi situasi romantis yang datang kepada kamu sekarang itu memang pantas untuk kamu nikmatin, untuk kamu enjoy ya. Jadi jangan ditolak, jangan dihindarin seperti itu ya. Dengan cara mencintai diri kamu sendiri, jatuh cinta sama diri kamu sendiri, orang-orang juga akan mencintai kamu seperti itu ya. Karena apa yang kita rasakan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu terefleksi keluar lagi ke dunia luar. Itu orang lain lihat kepada kita. Oke, terus kemudian kita lihat pesan atau klarifikasi untuk kamu. Kita lihat bagaimana cara kamu memandang diri kamu sendiri. Bagaimana cara kamu memandang diri kamu sendiri ya, how you see yourself. Bagaimana cara kamu memandang diri kamu. Let's see how you see yourself ya. Oke, di sini kawan-kawan dapatnya Father of Swords ya. Oke, kamu sebenarnya tipe orang yang cukup demanding ya, kalau boleh dibilang. Mungkin termasuk orang yang memberikan tekanan sama diri kamu sendiri, kalau boleh saya bilang ya, memberikan suatu standarisasi yang tinggi untuk kamu gali, untuk kamu kejar. Bukan sesuatu hal yang buruk, sesuatu yang sangat baik, karena itu bisa memacu kesuksesannya kita. Tapi terkadang caranya kamu terlalu demanding, terlalu galak, terlalu menuntut dirinya kamu harus begini gitu. Kamu kayaknya agak sulit untuk menerima yang namanya persaingan. Jadi kalau misalnya kamu biasanya juara 1, tiba-tiba nggak sengaja kepleset jadi juara 2, kamu tuh kayak nggak terlalu bisa untuk menikmati hal ini. Nggak bisa bikin kamu mungkin nggak bisa tidur lah, bikin kamu mungkin nggak tenang lah perasaannya, bikin kamu ngerasa kesel lah, atau mungkin kamu pikirin bisa sampai berkali-kali ya. Tetapi ini cara kamu memandang diri kamu sendiri. Dan kamu juga tipe orang yang membuat kamu ya, hal ini bisa membuat kamu, karena kamu ingin segala sesuatu ada dalam kendalinya kamu. Jadi begitu mungkin ada sesuatu hal dalam kehidupan kamu yang bikin kamu jatuh jadi ke nomor 2, bikin kamu ngerasa kayaknya itu di luar kendalinya kamu, itu membuat kamu sedikit nggak tenang atau kehilangan kedamaian di dalam dirinya kamu sendiri ya. Ini cara kamu memandang dirinya kamu. Nah, di sini kadang kita jangan terlalu keras sama diri kita sendiri ya. Terkadang kita jangan hanya berpikir tentang hasil yang didapatkan, kita pikirin progres perjalanannya, seberapa kita bisa
dewasa dalam proses perjalanan tersebut gitu. Ini cara kamu memandang diri kamu sendiri. Kemudian kita lihat ya, kira-kira hal apa sih yang membuat kamu menjadi kayaknya agak sulit dicintai sama orang-orang ya. Yang membuat kamu sulit dicintai itu apa ya? Aspeknya apa ya? Hal apa dalam dirinya kamu yang membuat kamu sulit dicintai ya? What makes difficult to love ya? Forgiving and learning. Oke, itu dia ya. Mungkin kamu sulit memaafkan dirinya kamu sendiri kalau misalnya kamu nggak mencapai pada hal tersebut ya. Seperti karena kartu ini muncul, saya merasa bahwa kamu itu kayaknya selalu membuat standarisasi untuk dirinya kamu harus kamu capai. Kalau kamu nggak capai, kamu ngerasa kayaknya dunia mau runtuh deh. Atau mungkin nggak separah itu, tapi kamu setidaknya kamu mikirin menjadi kayak ada rasa iri di dalam hatinya kamu, terus kemudian kamu kayaknya nggak bisa loncatin hal tersebut, kamu nggak bisa dengan ikhlas mengatakan bahwa ya udahlah dia yang nomor satu gitu, karena kondisi situasi seperti ini membuat kamu jadi membandingkan diri kamu sama orang lain. Sebenarnya di dunia ini kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang perlu kita bandingkan adalah dirinya kita dengan masa lalunya kita. Jadi masa lalunya kita gimana, kita bandingkan dengan saat ini, kita bandingin sama masa lalunya kita yang dulu. Kalau kita dengan masa lalu saat ini, kita dengan masa lalu kita yang dulu lebih buruk, I think it's time for you to change. Mungkin udah saatnya waktunya kita berubah. Tapi kalau misalnya dirinya kita bandingkan dengan masa lalu kita berubah, kita bertumbuh, then grow up gitu loh. Dan jadi hal yang perlu kita bandingkan di dunia ini adalah dengan masa lalunya kita, bukan dengan orang lain. Kenapa? Orang lain punya perjalanan masing-masing, orang lain punya spesialisasi masing-masing. Contohnya misalnya gimana, semut mau ngebandingkan diri dengan gajah, yang nggak bisa lah. Orang jenisnya aja beda, berat badannya aja beda, ukurannya aja beda. Ya gajah siapa tahu pengen menjadi si semut, karena mungkin dia udah capek, atau dia nggak bisa ngumpet, atau dia nggak bisa kerja sama, atau mungkin dia nggak bisa bareng-bareng kerja sama seperti semut, berkomunitas segala macam. Saya nggak tahu ya, belum pernah jadi gajah, tetapi memang mau saya maksudkan setiap individu itu punya perjalanan masing-masing, punya jalannya masing-masing. Kita jangan ngiri dengan perjalanan orang lain gitu, karena kalau kita selalu ngiri dengan perjalanan orang lain, kita nggak bisa enjoy dengan perjalanannya kita nggak bisa menikmati perjalanannya kita. Jadi kalau misalnya kita semut, ya kita bikin standarisasinya semut, kita nikmati perjalanannya kita, standarisasinya satu langkah. Kalau boleh dibilang energinya kamu ibarat kamu baru masuk kelas SD, tapi kamu udah mau loncat masuk ke pelajaran anak SMA, seperti itu. Jadi standarisasi kamu harus seperti anak SMA, ya otak kamu bisa kebakar, bisa berasap seperti itu. Dan hal yang membuat kamu sulit untuk dicintai oleh orang-orang, aspeknya ya, bukan berarti orang gak mencintai kamu. Maksudnya pertanyaan ini adalah apabila kamu mempunyai seseorang di samping kamu, orang tua atau mungkin pasangan kamu mencintai kamu, ada satu hal yang bisa bikin mereka tuh mungkinnya berkeluh kesah kepada kamu tentang hal ini ya, yang bikin dia kayaknya kesel sama kamu. Nah, yang bikin orang gak bisa mencintai kamu adalah kamu sulit untuk memaafkan baik diri kamu sendiri atau mungkin orang lain yang membuat kamu mungkin jatuh kepada tidak tercapainya standarisasinya kamu, seperti itu. Oleh karena itu mungkin pesannya planet Venus mau bilang bahwa kamu itu you are worthy, kamu itu berharga, kamu mestinya jatuh cinta sama dirinya kamu sendiri, mengetahui bahwa banyak sekali usaha yang sudah kamu lakukan untuk dirinya kamu, banyak sekali perjuangan yang sudah kamu lakukan, banyak sekali pengorbanannya kamu mestinya menghargai pengorbanan tersebut, menghargai dirinya kamu berkorban seperti itu. Jangan malahan karena standarisasi yang kamu bikin ini bikin kamu melupakan bahwa kamu berjuang sangat mati-matian, kamu tuh mengorbankan banyak hal gitu loh, dan akhirnya nggak bisa, malah menyalahkan diri sendiri gitu loh. Terus kemudian malah bilang, oh kamu tuh kurang baik lah, you're not good enough, ya, kurang baik, kurang bagus, segala macam ya. Jadi planet Venus mau bilang sama kamu, you are very good ya, hargai diri kamu sendiri ya, hargai usahanya kamu, hargai perjalanannya kamu, walaupun mungkin di masa lalu pernah melakukan kesalahan ya. Kesalahan kita justru kita butuh kesalahan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa tahu mana yang benar gitu ya.
Oke, kita lihat kartu sarannya untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua. Kita lihat ya. Oke, kamu dapat 2 kartu. Let's see. Oke, the journey. Tadi kita bicara tentang the journey ya. Jadi mungkin kartu the journey ini juga keluar. Jadi kamu diminta untuk mengetahui tentang, mungkin ada sesuatu pada saat kamu masuk ke dalam perjalanannya kamu, hasilnya kalau nggak sesuai dengan keinginannya kamu atau dengan harapannya kamu, kamu bisa setiap saat memilih untuk terbang dan mencari buruan yang lain ya. Sama seperti this Bertie ya, dia makan mungkin udah nggak kebagian ya, ibaratnya sisa-sisanya mungkin nggak sesuai sama harapannya dia. Daripada kamu, kalau misalnya ini diwakilkan kamu, daripada kamu keras kepala berdiam di sini, terus kemudian narik-narik daging ini, terus nggak putus-putus atau uratnya atau segala macam, kemudian sambil berkeluh kesah, kita lihat sambil kesel gitu ya ibaratnya. Ada baiknya kamu tuh mendingan terbang mencari buruan yang lain. Kita selalu punya kesempatan itu gitu loh, untuk let go of things, melepaskan sesuatu hal, kemudian mencari buruan baru. Atau seperti burung ini yang terbang lebih jauh. Oke, udah gak ada makanan, daripada berebutan, oke saya terbang aja ke tempat yang lebih banyak dagingnya atau gimana ya, cari ya, seperti itu. Dan kemudian sarannya untuk kamu juga lebih fokuskan lagi kepada dirinya kamu sendiri ya, karena pengorbanannya kamu, usahanya kamu. Panah kita bisa artikan dengan pengorbanan dan perjuangannya kamu. Kita lihat orang ini memanah ya, dia selain melihat bidikannya dia itu kemana, dia juga sebenarnya juga sedang memperhatikan busurnya ini gitu loh. Jadi melihat, menghargai perjuangannya kamu, menghargai tujuannya kamu, bikin standarisasi tempat untuk panahnya itu baik, tetapi kita juga harus menyamakan, maksudnya melihat dengan busurnya kita gitu loh. Jadi nggak hanya lihat ke depannya, oh saya harus mencapai sekian, tapi kamunya nggak melihat secara realistis, secara realita pengorbanannya kamu, usahanya kamu. Sama seperti orang gambar ini ya, jadi dia pakai panah ini, kita lihat tangannya mengeluarkan tenaganya, seberapa tenaganya, terus kemudian gak sengaja mungkin kebeset, terluka di kena busurnya, nariknya apa segala macam. Ininya kamu terkadang suka lupakan, usahanya kamu, pengorbanannya kamu suka kamu lupakan ya. Jadi sekali lagi planet Venus mau kasih kamu saran untuk mungkin kamu harus belajar menghargai prosesnya kamu, enggak hanya terpaku atau terfokus pada hasilnya kamu. Kalau memang hasilnya enggak sesuai dengan harapannya kamu bisa setiap saat memilih untuk melepaskan. Seperti itu, supaya hidupnya kamu jangan terlalu banyak beban, terus kemudian akhirnya menyimpan suatu luka yang kamu sulit memaafkan diri kamu sendiri. Oke, itu untuk teman-teman yang memilih file yang kedua. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita masuk kepada kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Kita lihat pesan planet Venus untuk kamu itu apa ya. Karena planet Venus berbicara tentang kepercayaan diri, cara memandang diri kita. Jadi kartu satu, kartu kedua dengan kartu ketiga hampir mirip-mirip ya, nggak terlalu jauh-jauh beda. Di sini kawan-kawan diminta you have confidence ya. Mungkin kawan-kawan yang memilih file ketiga ini, mungkin kamu tipe orang yang kurang percaya diri, nggak terlalu pede dengan dirinya kamu sendiri. Bukannya kamu nggak tahu value di dalam dirinya kamu itu apa. Kamu bukannya nggak paham dengan kamu sebenarnya bisa apa gitu loh. Tapi kamu kurang pede, kurang percaya diri. Kamu takut orang lain menilai kamu. Kamu takut masyarakat mungkin ngejudge kamu, menghakimi kamu mungkin dengan kata-kata yang kurang menyenangkan atau kurang mengenakan kepada kamu. Dan ini yang membuat kamu banyak sekali mikirin, atau banyak sekali, atau mungkin bikin kamu jadi kayaknya nggak pingin melakukan apa-apa seperti itu, dan kemudian hanya berharap dan berhayal seperti itu. Oke, dan kemudian kita lihat untuk bagaimana cara kamu memandang diri kamu ya. Jadi ini pesan dari planet Venus bilang kamu untuk
Kamu harus percaya diri nih ya, pupuk lagi rasa kepercayaan diri kamu sendiri. Dan kemudian kita lihat bagaimana cara kamu memandang diri kamu sendiri ya. How you see yourself ya. Oke. Baik. Untuk teman-teman tadi kartu ini ngeloncat sendiri, jadi saya rasa saya harus menyampaikan pesan ini untuk kawan-kawan ya. You got the Nine of Cups. Nine of Cups itu menandakan sebagai sesuatu fulfillment ya, sebagai sesuatu harapan yang terjadi, yang diberikan kepada kamu. Jadi kamu sebenarnya tahu potensi di dalam dirinya kamu itu apa. Cuman karena terkadang ya, karena kartunya dapatnya reverse, cuman terkadang karena kamu mungkin mendapat omongan yang gak enak dari masyarakat, atau mungkin kamu terlalu mendengarkan pandangan dari orang luar yang membuat kamu sebenarnya bisa untuk mencapai harapannya kamu, tapi karena terlalu mendengarkan kata-kata orang dari luar yang membuat kamu akhirnya nggak mau bergerak, bikin malas, atau nggak mau berusaha seperti itu, dan ini menjauhkan kamu dari harapannya kamu, fulfillmentnya kamu ya. Jadi tapi kamu tahu lah harga dirinya kamu, bukan harga diri ya, kamu tahu the value of yourself ya, kamu tahu potensinya kamu. Dan di sini terlihat kamu juga bisa cukup menyeimbangkan dirinya kamu ya. Kamu pandai menyeimbangkan energinya kamu pandai, misalnya ada masalah yang datang sama kamu mungkin gak terlalu mikirin terlalu lama, terus kemudian dilepaskan. Dan kemudian kamu juga tipe orang yang sangat menutrisi orang lain ya. Jadi ibaratnya orang lain datang sama kamu tuh bisa ngebantu mereka, bersedia untuk membantu mereka, khususnya family ya. Saya lihat kamu di sini sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Kamu memandang dirinya kamu sebagai seseorang yang bertanggung jawab, terus kemudian seseorang yang menjaga family-nya kamu, menjaga keluarganya kamu, seperti itu ya. Jadi saya lihat kamu memandang dirinya kamu sebagai seseorang yang stabil, seseorang yang perasaannya nggak gampang naik turun, terus kemudian kalau boleh dibilang kamu memandang dirinya kamu sebagai seseorang yang tidak ambisius, itu maksudnya. Jadi ibaratnya kamu tahu bagaimana cara mencapai keinginannya kamu, tetapi kamu lihat energi kanan kirinya. Kalau misalnya saat ini anginnya lagi kenceng, mungkin kamu nggak pergi belayar, nanti terbalik ya. Kalau anginnya lagi kenceng, kamu nggak pergi berlayar ya, betul. Tapi kalau misalnya anginnya lagi tenang, mungkin kamu baru pergi berlayar, seperti itu. Sepertinya kayaknya terbalik ya. Biasanya kalau misalnya nelayan pergi nangkep ikan itu pas anginnya kencang apa anginnya nggak kencang ya, never mind, pokoknya intinya seperti itu. Kamu tahu situasi dan kondisinya kamu. Kalau lagi nggak memungkinkan, kamu mungkin nggak pergi berangkat. Kalau memungkinkan, kamu baru pergi berangkat, seperti itu ya. Jadi ya, ini cara kamu memandang diri kamu sendiri. Dan kemudian kita lihat kira-kira apa sih yang membuat diri kamu kayaknya ada sulit dicintai oleh orang lain ya. Bukan berarti kamu nggak ada yang mencintai, bukan. Maksudnya dalam hubungan percintaan kamu, aspek apa yang bikin orang ini nggak suka sama kamu atau berkeluh kesah kepada kamu gitu. What makes you ini karena ada hubungannya dengan si lazy fool ini ya. Sorry, karena kamu kalau misalnya ngerasa energi kanan kirinya ini tidak mensupport kamu tuh langsung stop doing things, kamu tuh langsung berhenti melakukan hal sesuatu. Kamu tuh karena kurang kepercayaan dirinya kamu, jadi kamu stop gitu, kamu nggak berani. Akhirnya hal yang kamu lakukan setengah itu nggak tercapai keinginannya. Nah, hal yang membuat kamu nggak disukain atau nggak dicintai oleh orang lain ya ini juga gitu. Kamu mudah sekali nyerah. Kalau orang bilang mudah sekali kamu, karena omongan dari kanan kiri, omongan dari orang luar itu bikin kamu nggak konsisten dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi mereka ngerasa mereka udah support kamu, tapi begitu kasih support ke kamu, ada orang luar bilang kamu tuh nggak bisa, akhirnya kamu nggak percaya diri, lalu kamu stop semuanya usahanya kamu. Nah, ini yang membuat mereka merasa kayaknya kamu cukup kurang
sustainable ya, kurang mempertahankan pemikirannya kamu, kurang konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Ya, ini yang membuat mereka cukup kesal sama kamu di aspek ini. Dan kemudian kita lihat untuk kartu sarannya ya dalam situasinya kamu. Oke, kamu diminta untuk lebih apa ya? Terkadang it's very funny ya, sesuatu hal yang lucu, tetapi kamu diminta untuk karena kamu be grounded ya, kamu tahu caranya dirinya kamu, atau kamu tahu potensi diri kamu itu apa. Omongan kanan kiri di luar yang membuat kamu kayaknya merasa takut menghadapi yang di belakang yang terjadi ini. Tetapi dalam kehidupan realistis ini akan ada banyak awan-awan gelap yang akan datang kepada kita. Jadi kita nggak bisa menolak hal tersebut. Dengan stop atau dengan berhenti melakukan perjalanannya kamu, yang pertama bisa memblokir kesuksesannya kamu. Yang kedua bisa memperlambat kesuksesannya kamu. Nah, pesan yang dari Planet Venus mau bilang sama kamu, terkadang kita dalam kehidupan kita butuh pakai topeng. Ya, cuman tergantung pakai topengnya yang bagaimana. Kalau misalnya pakai topeng ini bisa membuat kamu menjadi lebih positif, topeng ini membuat kamu lebih bisa mengatasi permasalahan ketidakpercayaan diri kamu, ada baiknya kamu pakai topeng. Ya, ada baiknya kamu pakai topeng walaupun di dalam hatinya kamu tuh mungkin sedih, bete atau gimana, tapi untuk menghadapi kehidupan 3 dimensi yang penuh dengan realistis ini, dengan penuh materialistis ini, sometimes we need that. Terkadang kita butuh hal tersebut untuk mengatasinya. Ya, jadi walaupun kamu nggak punya percaya diri, atau mungkin kamu malas ngapa-ngapain, atau kamu pingin stop, atau mungkin nggak yakin sama diri sendiri, ya itu dia, pakai topeng aja, berpura-pura bahwa kamu adalah seorang yang percaya diri, kamu adalah seseorang yang energetik, kamu seseorang yang begini semua, untuk membantu kamu mencapai kesuksesannya kamu. Seperti itu ya. Ini pesan yang saya dapat. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih pilihan ketiga. Terima kasih sudah menyimak. Saya harap bisa resonance dengan kawan-kawan. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pilihan keempat ya, The Forgetful. Oke, pesan dari planet Venus mau bilang sama kamu bahwa sudah saatnya kamu melepaskan masa lalu kamu, melepaskan luka hatinya kamu, melepaskan mantannya kamu. Mungkin planet Venus mau bilang sama kamu, kalau kamu tetap stick dengan mantannya kamu, tetap stick dengan masa lalunya kamu mungkin ada orang yang baru mau hadir kepada kamu juga nggak berani masuk, seperti itu. Jadi ada saatnya kamu untuk melupakan masa lalunya kamu, let it go. Atau juga kawan-kawan, saat ini sirkumstansi di sampingnya kamu atau kondisi di samping kamu saat ini memaksa kamu untuk tetap maju ke depan ya. Jadi sama kayak si orang ini, si Joker ini, dia mau melakukan traveling ya, atau jalan. Alam semesta udah menarik keretanya, tapi mungkin dia terlupakan, ada barang yang terlupakan. Jadi alam semesta memaksa kamu untuk melupakan hal ini gitu, yang membuat saat ini kamu dalam situasi sirkumstansi yang seperti ini ya. Jadi kalau emang udah ketinggalan, ya udah ketinggalan aja gitu, let it go, lepasin. Oke. Kita lihat untuk bagaimana cara kamu memandang diri kamu sendiri ya, how you see yourself ya, bagaimana cara kamu memandang diri kamu sendiri. Oke, bagaimana cara kamu memandang diri kamu? Oke, kamu cukup keras kepala ya orangnya, dan kamu cukup tapi kamu cukup melindungi diri kamu sendiri, protektif dengan dirinya kamu sendiri. Cuman protektifnya kamu itu terkadang terlalu defensif jadinya. Jadi kayaknya orang lain mau mendekati kamu, jadi sepertinya sulit gitu. Nah, kamu diminta ini adalah cara kamu memandang diri kamu sendiri. Jadi kamu ngerasa ya, kamu melihat dirinya kamu sebagai seseorang yang sulit untuk ibaratnya gini loh,
kamu itu tahu sebenarnya situasi ini kamu mesti lepaskan, tetapi kamu menolak untuk melepaskan. Jadi kamu defensif sama diri kamu sendiri, ya itu diri kamu, dan kamu mengiyakan hal tersebut. Jadi kamu mandang diri kamu sebagai seseorang yang seperti itu gitu loh. Seperti yang saya sering bilang atau share dalam video-video saya, alam semesta berbicara, alam semesta berkomunikasi dengan kita itu dengan vibrasi yang kita pancarkan, dengan vibrasi yang kita tunjukkan. Kalau kamu memvibrasikan diri kamu, memandang diri kamu sebagai seseorang yang keras kepala, memandang dirinya kamu sebagai seseorang yang defensif, ya, jadi alam semesta akan memberikan kamu situasi yang membuat kamu defensif dirinya kamu sendiri, seperti itu ya. Jadi kamu memandang diri kamu seperti ini, ya alam semesta akan kasih kamu kesempatan untuk kamu merasa seperti ini. Ya, jadi inilah makanya mungkin kamu memandang diri kamu sebagai seseorang yang defensif, ya, seperti itu, menolak dirinya kamu sendiri. Ya, terkadang ini bisa jadi halangan untuk dirinya kamu, ya, sama seperti ini, kayak mau naik ke tangga ke atas tapi banyak sekali duri-durinya, dan duri-durinya ini bukan duri dari luar tapi duri dari tangga itu tersendiri, ya. Kalau misalnya kamu tangganya, durinya itu di dalam dirinya kamu sendiri, dan kamu mengiyakan bahwa kamu bikin duri untuk diri kamu sendiri, menghalangi jalannya kamu sendiri. Dan kemudian kita lihat ya dari situasinya kamu, apa yang membuat orang mungkin tidak mencintai kamu itu aspeknya apa ya? Ya, bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti orang-orang tidak mencintai kamu. Cuman kalau dalam suatu hubungan percintaan pasti ada baik buruknya, ya. Ada yang disenenginnya, ada yang nggak disenenginnya. Nah, orang yang nggak senenginnya kamu itu yang apa gitu loh? Apa yang bikin orang tuh kayaknya kesel sama kamu atau tidak mencintai kamu? Oke, di sini terlihat kartunya wedding, ya. Di sini kartu wedding yang membuat saya merasa komitmen, ya. Mungkin orang lain kalau ngerasa, mungkin hal yang bikin kamu nggak dicintai sama orang lain adalah kamu mungkin kurang komitmen, kurang perasaan komitmen, ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan dirinya kamu sendiri. Kamu mengklaim dirinya kamu itu mungkin sebagai seseorang yang, misalnya contoh dalam situasinya gini, kamu mungkin di masa lalu kamu ada sesuatu hal yang mungkin kamu belum lepaskan. Terus kemudian ada seseorang yang datang untuk memberikan sinar kepada kamu, meminta kamu naik ke atas, I'm going to give you the world, saya akan kasih kamu dunia yang lebih baik. Tetapi kamu menolak dirinya kamu, defensif dengan dirinya kamu, dan kamu mengklaim, iya saya seorang defensif, saya bertahan di sini. Kamu udah disuruh move on, tapi kamu nggak mau, saya nggak mau move on. Dan ini yang membuat orang lain kayaknya sulit untuk meminta kamu untuk memberikan komitmen kepada kamu, padahal mungkin ini adalah pasangan potensinya kamu, seperti itu. Terkadang nggak semua orang guys, tetapi terkadang mindsetnya kita itu amat sangat penting dalam menentukan kesuksesan kita, baik hubungan percintaan maupun hubungan maupun karir ataupun keuangan, seperti itu. Masa lalu yang diberikan kepada kita itu sebenarnya sebuah proses untuk kita belajar untuk lebih mengenal potensi di dalam diri kita tuh sebenarnya apa, bukan menjadi penghalang. Nah, situasinya kamu ini malahan halangan, kejadian di masa lalu malah menjadi halangan untuk kamu naik ke atas, seperti itu situasi dan posisinya. Dan ini yang membuat orang lain yang mendekati kamu, kalau misalnya kamu saat ini berada dalam suatu hubungan, mungkin karena masa lalu yang terjadi di masa lalu kamu itu membuat kamu sulit membuka diri kamu dan belajar untuk berkomitmen dengan orang yang potensial ini. Dan ini yang membuat this person atau orang ini yang lagi mencintai kamu ini sulit untuk masuk ke dunianya kamu, seperti itu. Dia ngerasa bahwa kamu tuh sulit dicintai karena kamu sulit sekali berkomitmen, seperti itu. Oke, kita lihat untuk kartu sarannya untuk kamu itu apa. Let's see. Oke, kita lihat spirit guide, higher self, Holy Spirits, ya. Kita minta bantuannya untuk kasih saran di kawan-kawan yang memilih pile yang keempat.
Oops, oops. Oke. Untuk kawan-kawan ya yang memilih file yang keempat ini, kamu diminta untuk merubah mindsetnya kamu, untuk merasa kamu ini perasaannya lacking, merasa kayaknya kamu kurang ini, tapi kamu sendiri menolak untuk move forward, menolak untuk mengikuti arusnya. Alam semesta menerima signalnya kamu dengan mengatakan bahwa I wanna change your situation, saya mau merubah situasi kamu, tapi kamu menolak. Nah, di sini alam semesta mau kasih tahu bahwa kamu itu terlindungi, you're protective ya, kamu dilindungi oleh alam semesta. Kamu nggak usah takut sebenarnya. Kamu nggak perlu membangun palang-palang untuk dirinya kamu sendiri, terus kemudian kamu tuh ngumpet, terus kemudian nggak berani maju. Ya, alam semesta mensupport kamu secara utuh, secara sepenuhnya. Kamu diminta keluar dari zona amannya kamu, kemudian belajar untuk go with the flow, belajar untuk ngikutin arus. Terkadang luka di masa lalu, sekali lagi ya, luka di masa lalu sebenarnya, atau hubungan-hubungan yang tidak menyenangkan kita di masa lalu sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan kita menggali potensi di dalam diri kita sendiri, bukan malahan bikin kita takut, bukan malahan bikin kita jadi ketemu sama ini jadinya parno, ketemu sama kejadian jadinya parno, seperti itu. Bagaimana caranya? Kamu punya jawabannya gitu. Karena seperti yang saya bilang, setiap manusia punya PR masing-masing, punya jalan masing-masing yang harus dilewatin. PR-nya kamu belum tentu sama dengan PR orang lain gitu. Pertanyaannya berbeda. Yang bisa tahu ya kamu harus cari tahu jawabannya sendiri. Alam semesta hanya bisa kasih tahu kamu mungkin, boleh tanya sama kakak kelas ini, boleh tanya sama guru ini, tetapi aksi yang harus kamu ambil untuk pergi bertanya kan harus kamu yang ambil, seperti itu. Dan kamu sendiri aja kayaknya defensif dengan dirinya kamu sendiri, ambil buku pergi nanya guru aja kamu itu udah males, nggak mau gitu, apalagi menemukan jawabannya gitu. Akhirnya kamu jadinya sepertinya kayaknya yaitu dia nyerah gitu. Oke, saya harap kawan-kawan yang mendengar pesan ini bisa mendapatkan pesan yang mau disampaikan, karena energinya cukup berat dari plat kartu 1 ke kartu 4. Kawan-kawan mungkin mendengar suara saya udah sedikit lelah, energinya it's too much ya, terlalu intens, but I hope you can get the message, dan semoga kalau saya resonate kamu bisa mendapatkan atau pesan yang bermanfaat untuk kawan-kawan dari planet Venus ya. Terima kasih untuk teman-teman yang memilih file 4. Kita masuk ke teman-teman yang memilih file yang ke-5 ya. Di sini the full text ya. Live and learn. Oke, planet Venus mau bilang sama kamu live and learn. Mungkin ini ada hubungan koneksinya dengan file yang keempat ya. Jadi dalam kehidupan ini segala sesuatu yang terjadi sama kita, perjalanan hidup kita, pengalaman yang di masa lalu kita, rasa sakit kita, segala sesuatu yang terjadi pokoknya di masa lalunya kita itu sebenarnya membantu kita untuk maju ya. Jadi kita diminta untuk belajar dan ambil fungsinya gitu, ambil pembelajarannya dari kejadian yang kita alamin ya. Jadi planet Venus mau bilang sama kamu live and learn ya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana cara kawan-kawan memandang diri kamu sendiri, how you see yourself ya. Oke. Oke, bagaimana cara kawan-kawan memandang diri kamu sendiri? Kamu memandang sebagai seseorang yang kamu merasa bahwa di dunia ini ya segala sesuatu timbal balik ya. Jadi apa yang kamu kasih itu yang kamu terima, apa yang kamu usahakan keluarkan itu yang kamu terima. Terus kemudian kamu juga kamu memandang diri kamu sendiri sebagai seseorang yang ibaratnya cukup
bertanggung jawab. Terus kemudian kalau orang lain bantu kamu, kamu juga akan memberikan hal yang sama gitu. Maksudnya orang bantu 3, kamu bantu 3, orang yang bantu 6, bantu 6, seperti itu. Nggak ada yang buruk dalam cara kamu memandang diri kamu sendiri, tapi setidak-tidaknya hal ini bisa membuat kamu seimbang dalam kehidupannya kamu. Ya, jadi not too much, nggak terlalu, kamu bisa tahu bagaimana cara membuat batasan untuk dirinya kamu sendiri, nggak terlalu banyak mengorbankan diri kepada orang lain, dan juga nggak terlalu ngambil atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya kamu. It's very good, it's very nice ya energinya. Kamu tahu cara membuat batasan untuk diri kamu sendiri. Kemudian kita lihat dalam situasi kamu saat ini ya, pesan yang disampaikan kepada planet Venus kepada kamu itu, hal apa yang membuat kamu mungkin sulit dicintai ya. Bukan kamu nggak ada yang mencintai, tetapi pada saat kamu, mungkin keluarga kamu mencintai kamu, pasti ada kekurangannya kamu atau aspek yang membuat mereka mungkin cukup kesal dengan kamu. Kita lihat apa yang membuat orang sulit mencintai kamu. Oke, di sini hal yang membuat orang lain sulit untuk mencintai kamu, mungkin karena kamu tahu ya bagaimana cara ibaratnya timbal balik ya. Orang kasih 1, kamu bayar 1, orang kasih 2, bayar 2. Jadi orang akan sulit, orang sekitar kamu yang mencintai kamu, bisa pasangan kamu, bisa keluarga kamu, tuh sulit mengetahui apa pemikiran kamu sebenarnya, apa perasaan kamu sebenarnya. Saya nggak bilang kamu itu pakai topeng, tetapi kamu tahu cara bagaimana nggak memanfaatin orang, terus kemudian kamu tahu ngebalikin kebaikannya orang. Dan itu terkadang ya, ini ada efek di dalam dunia ini, pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan, ada efek baiknya, efek buruknya ya. Jadi efek buruknya untuk mereka, mungkin mereka ngerasa bahwa kamu itu tipe orang yang sulit untuk koneksi hati ke hati, ibaratnya seperti itu, karena kamu ibaratnya nggak mau ngutang sama orang. Dan orang kalau bisa berbuat kebaikan kepada kamu satu, kamu harus cepet-cepet mau balikin gitu, kayaknya nggak mau menjalin suatu silaturahmi dengan orang lain. Dan ini yang membuat mereka kayaknya merasa kamu itu sulit disentuh lubuk hati kamu yang paling dalam, dan membuat mereka sulit untuk komunikasi antara hati ke hati ya, seperti itu ibaratnya. Bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi ini karena kartunya kita bertanya ya, aspek apa yang bikin orang lain tuh kayaknya nggak bisa cinta sama kamu, yaitu dia, mereka merasa kamu terlalu, bukan terlalu, tapi mereka merasa kamu menutup perasaan kamu yang sebenarnya kepada orang lain ya. Karena itu dia ya, hidup ini kamu melihat segala sesuatu, hidup ini seimbang. Dia buka perasaan kepada kamu, kamu buka perasaan kepada dia. Kalau dia nggak buka perasaan kepada kamu, kamu juga nggak buka perasaan kepada dia, sebagai salah satu bentuk perlindungan dirinya kamu ya. Bukan suatu hal yang buruk ya, sesuatu hal yang kalau boleh saya bilang sangat-sangat baik ya, karena kita bisa bikin batasan untuk diri kita sendiri. Oops, sorry, I check the wrong pile, the wrong deck. Oke, kita lihat untuk kartu situasinya kamu, kartu saran untuk kamu itu apa ya. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan kartu ini ya. Jadi kayak orang ini dia bayar pajak kepada kehidupan. Jadi ibaratnya perjalanan yang kamu jalanin dalam kehidupan ini, kamu nganggap kayak lagi belajar atau kayak lagi bayar uang sekolah atau bayar pajak, seperti itu. Jadi lukanya kamu atau bebannya kamu tahu bagaimana cara untuk ngambil pembelajarannya, seperti itu ya. Makanya mungkin kartu ini keluar. Oke, kita lihat apakah ada kartu saran untuk oke. Ya, lihat ya. Jadi bukan sesuatu hal yang buruk dalam situasi ini ya. Bahkan kalau bisa setiap manusia tuh seperti kamu gitu loh. Maksudnya bisa tahu bagaimana caranya membalas kebaikan orang lain, tapi bisa di samping itu juga bisa membangun perlindungan terhadap diri kita sendiri ya. Dan di sini terlihat bahwa kamu itu sangat-sangat berbahagia gitu, dan kamu tahu kapan harus let go, kamu tahu kapan harus lepasin kan, kamu tahu kapan harus move on ya. Jadi kesedihannya kamu juga nggak berlarut-larut, seperti itu ya. Jadi sarannya untuk kamu ya, just go with the flow, ikutin air arusnya. Terus kemudian pada saat harus ambil pembelajarannya, kamu ambil, kamu tampung,
ilmunya, tapi yang udah nggak bermanfaat kamu biarkan mengalir keluar. It's very nice, it's very good card ya. Oke, segitu aja readingan kali ini untuk pesan dari planet Venus untuk kawan-kawan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak dan udah kasih komentar, ada kasih like di channel ini. Dan kalau misalnya kawan-kawan ingin mendonasi di channel saya atau mungkin melakukan personal reading dengan saya, boleh silakan lihat keterangan bagaimana cara untuk mengkontak saya. Terima kasih sekali lagi untuk support kawan-kawan, and I'm sending you so much love. Namaste.